Halo semuanya, dengan saya Grace Sumilat. Senang sekali hari ini saya ditemani dengan teh herbal ya. Kalau teman-teman lihat, aduh, kelihatan nggak tuh? Yaitu teh kecombrang ya. Saya merebus daun dan batang-batang kecombrang untuk mengobati sesak napas. Dan saya ditemani juga dengan Alkitab ya. Dan saya juga ditemani dengan peta. Peta apa ini teman-teman? Ini adalah peta ketika tanggalnya belum dicantum di sini, mau saya tambahkan tanggal di mana saya kecelakaan pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu. Ya, saya sengaja membuat video kesaksian ini untuk jadi berkat buat teman-teman, dan saya juga ditemani dengan contekan-contekan apa yang akan saya katakan dalam kesaksian ini. Tadam! Tadinya saya mau bikin kesaksian berseri nih, tapi ternyata bikin satu video 3 menit untuk yang saya canangkan dalam kesaksian pertama saja nggak keburu waktunya. Jadi saya pikir-pikir udah deh, kesaksiannya panjang lebar nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau dengerin boleh. Siapa aja yang join ini? Paulina Suhanda. Woi, selamat datang Paulina Suhanda. Ya, kenalkan saya Grace Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Saya akan bersaksi ya. Sengaja nih saya cantik-cantikkan nih make up Ria ya, walaupun tipis-tipis gitu ya. Make up tipis-tipis gitu ya untuk menemui saudara. Oke. Jadi 6 Desember 2002 yang lalu saya mengalami kecelakaan. Saya senang sekali bisa menginjakkan kaki di 2023. Buat saya ini adalah suatu mukjizat karena di penghujung tahun 2022 yang lalu saya mengalami kecelakaan di mana saya hampir mati gitu ya. Hampir mati. Nah, disinilah saya mau menceritakan satu kesaksian, satu perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Ayo, Shalom Rian, STM, ya RSTM ya. Oke, selamat bergabung Franciscus Bulolo. Selamat bergabung. Saat ini saya akan menceritakan. Jadi, teman-teman, tanggal 6 Desember 2022 yang lalu, saya itu naik motor Matic ya, yang rodanya lebih kecil daripada motor yang bergigi itu ya, motor manual ya. Saya itu sebenarnya jam 9 ada acara di Magelang, di satu tempat namanya Salam Kanci, yaitu di rumah makan Saung Sabdo gitu ya. Dalam perjalanan menuju ke sana di Magelang itu di Tanjung, saya belok ke kiri ke daerah di mana saya celaka itu namanya Watu Karung gitu. Nah, sebenarnya cuma ada lubang kecil ya, kira-kira segini lah lubangnya, 30 sentian lah ya, nggak nyampe lah, paling antara 25 senti gitu deh. Tapi ternyata setelah saya lewat, saya lihat lubangnya itu dalam sekali, mungkin segini ya. Dalam sekali, bukan yang cuma segini ya. Dalam sekali lubangnya. Nah, kurang 1 meter menjelang lubang itu saya baru lihat, nggak dari jauh gitu ya. Karena kalau dari jauh biasanya saya memperhatikan lubang yang banyak. Karena ini lubangnya cuma 1, dari jauh tuh nggak kelihatan. Begitu kurang 1 meter saya baru sadar, ada lubang gitu. Tapi saya pikir, lubang kecil nggak apa-apa mah. Persis di depan roda saya. Jadi saya bablasin aja gitu. Saya terusin aja karena kalau berbelok mendadak saya juga nggak punya rencana untuk belok mendadak. Udah deh, biarin deh, saya pikir gitu. Ternyata waktu rodanya masuk ke siapa lagi ini? Fadila. Halo Kat Fadila. Nah, begitu ada lubang itu, roda saya bablasin aja gitu ya. Saya terusin aja karena saya pikir lubang kecil mah nggak apa-apa. Nah, saya pasti bisa ngatasi, nah gitu kan. Begitu masuk lubang itu ternyata rodanya blak gitu. Terus saya goncang. Terus teman-teman, saya dalam otak saya, nggak apa-apa, saya pasti bisa mengatasi, ini mah kecelakaan kecil. Saya bermaksud ngerem, otak saya memerintahkan ngerem, tapi yang terjadi di refleks saya justru ngegas gitu. Buang gitu. Saya berasa, kenapa motor saya tambah kenceng gitu kan. Ternyata ketika ngobrol sama banyak orang bilang, memang Bu Grace, kalau gini, otomatis refleks kita juga ikut begini begitu. Lalu ketika motornya itu begitu kencang melaju, saya terpikir, terlintas dalam otak saya,
saya pasti mati nih, bahasa Jawanya aku moder ya. Karena otak saya menyimpulkan ini bukan kecelakaan biasa, ini kecelakaan besar gitu, karena kencang, motor saya kencang sekali. Terus cuma itu sedetik yang saya pikirkan, ada sekelebat lewat di pikiran saya seperti itu, lalu saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya udah ditolong, tiba-tiba saya dengar orang ngomong gini, tulungi gitu bahasa Jawa ya, artinya ayo kita tolongin gitu. Waktu saya mendengar orang berkata tulungi gitu, saya paham, oh berarti saya nggak jadi mati nih gitu. Terus saya ditidurkan di balai-balai di rumah penduduk. Di situ di rumah penduduk, ditolong oleh penduduk yang terdekat tempat saya jatuh itu. Setelah itu yang terjadi adalah orang yang nolong saya tuh telepon gitu. Saya dengar suara orang telepon, terus saya bilang, tolong teleponin Pak Boas, dia suami saya. Oh sudah Bu, sudah kami telepon. Dalam hati saya, kok bisa tahu suami saya yang mana gitu kan. Ternyata mereka mencari kontak itu yang terbanyak di telepon. Yang terbanyak saya telepon, saya hubungi itu siapa gitu ya. Terus mereka juga menghubungi adik ipar saya ya, Bu Tisa. Nah ternyata saya baru sadar setelah sembuh itu, saya lihat, oh memang telepon terbanyak adalah kepada suami dan kepada adik ipar saya, Bu Tisa gitu. Jadi waktu orang-orang nengok saya setelah saya pulang dari rumah sakit itu, saya bergurau sama mereka. Untung saya nggak punya selingkuhan ya. Kalau punya selingkuhan ya ditelepon selingkuhan saya deh. Untung saya nggak punya selingkuhan ya kan. Lalu ada yang komentar juga, wah jarang loh orang kecelakaan tuh ternyata dicek di handphonenya panggilan terbanyak itu adik ipar tuh jarang sekali loh Bu Grace gitu. Ya puji Tuhan, berarti saya rukun dengan ipar saya. Gitu ya. Terbukti panggilan terbanyak sering ngobrol sama ipar malahan ya kan. Nah seperti itu saudara, sekelumit cerita kesaksian saya yang sebenarnya saya rencanakan akan terbagi dalam beberapa video. Di sini saya merencanakan untuk membagi dalam 11 video, tapi ternyata tadi waktu mencoba membuat video pertama 3 menitan ya di TikTok itu ya, belum sampai hampir 3 menit, saya belum puas ngomong, udah mau selesai mau kepotong nggak enak. Udah deh saya putuskan saya membuat live TikTok aja, nanti bisa diunduh, bisa diupload lagi di medsos yang lain sehingga tetap bisa disaksikan lagi gitu ya. Nah sebenarnya tanggal 6 ketika saya kecelakaan tuh saya tahu ada sesuatu yang saya lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Tadang. Halo, siapa lagi yang gabung nih? Angela Irena. Shalom Angela Irena. Nah jadi gini nih ceritanya, tanggal 3 Desember itu ada acara yang bertumbukan. Jadi ada teman saya yang dilamar, saya diminta datang karena saya dan suami saya itu jadi mak comblangnya mereka. Terus di tanggal yang sama ada lomba paduan suara di mana saya harus menjadi juri lomba paduan suara IGTKI, guru-guru TK gitu, Kabupaten Magelang. Nah saya udah mikir, aduh kenapa tanggalnya bersamaan. Saya kalau ngikutin lomba ini penjurian, saya nggak bisa datang di acara pelamarannya teman saya dong gitu. Ternyata puji Tuhan nih, acara lombanya diundur menjadi tanggal 10. Jadi tanggal 3 itu jatuh hari Sabtu, tanggal 10 itu jatuh hari Sabtu. Nah saya pikir, waduh 2 kali hari Sabtu saya bertabrakan dengan acara lain lagi, yaitu acara di yayasan saya namanya The Holy Generation. Itu acara untuk pemuda remaja se-Indonesia, di mana kami satu tim melayani bersama-sama, saya dengan teman-teman saya. Nah saya langsung telepon nih ke teman saya yang saya beri tugas untuk menjadi penanggung jawab acara The Holy Generation. Itu saya telepon dia, namanya Kak Ramona. Kak Ramona, tanggal 3 sama tanggal 10 nanti aku gak bisa pelayanan loh tuh. Kenapa? Soalnya tanggal 3 itu temanku dilamar, padahal aku mak comblangnya. Kebetulan sama pendetaku aku disuruh MC di acara itu. Oh ya? Iya. Lah terus tanggal 10-nya Kak Grace, tanggal 10-nya aku juga gak bisa karena aku jadi juri di lomba nyanyi TK. Oh ya udah deh, yang tanggal 3 gimana? Yang tanggal 3 gini aja Kak Ramona, Melodi nanti putri saya jadi operator, saya kondisikan semua live streamingnya, tinggal klik play gitu. Ternyata tanggal 3 lewat, berjalan dengan mulus, dengan lancar semuanya, it's okay.
Nah, yang tanggal 10 gimana Kak Grace? Gini aja, yang tanggal 10 kan pembicaranya saya. Nah, kebetulan yang tanggal 3 yang tadi anak saya jadi operator tuh pembicaranya bukan saya. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah gitu kan. Melodi putri saya udah saya kondisikan untuk klik play. Oke. Lalu yang tanggal 10 pembicaranya saya. Jadi gimana nanti tanggal 10 kan pembicaranya Kak Grace, apalagi itu penutupan program. Jadi satu program itu ada 12 judul, itu adalah judul ke-12 di mana pembicaranya saya, pembicara terakhir gitu kan. Pikir saya bikin rekaman aja, nanti hari H tinggal play. Saya lebih memilih ke lomba TK ini gitu kan, lomba penjurian ini, saya pikir gitu. Ternyata teman saya bilang, ya udah deh nggak apa-apa Kak Grace, ntar tanya jawab kami pembicara lainnya yang akan membantu menjawab kalau ada tanya jawabnya. Oke, yes, saya lah gitu. Nah, ternyata Tuhan tuh nggak perkenannya karena ada sikap hati saya yang salah. Jadi saya itu memilih penjurian tanggal 10 itu memang ada alasannya. Saya sebenarnya ya perlu penjelasan panjang lebar ya, bukan pembelaan diri, tapi perlu untuk membuat masalah ini menjadi lebih tepat pada sasarannya gitu ya. Jadi kan gini, saya itu ngelatih paduan suara, ngelatih vokal di sebuah gereja di Magelang, yang mana mereka ini sedang libur dalam rangka persiapan Natal. Jadi nanti Januari baru dimulai lagi latihan vokalnya. Nah, karena itu pemasukan dari pelatihan vokal ini nggak ada. Selama saya nggak ngelatih itu nggak ada pemasukan gitu kan. Jadi saya memang terus terang agak khawatir gitu. Kebetulan anak saya dari Surabaya itu akan berlibur di Magelang sini. Tentunya membutuhkan banyak biaya untuk berlibur. Jadi saya terus terang agak khawatir gitu. Aduh, gimana ya gitu. Saya sebenarnya bukan orang yang mata duitan, dalam arti nanti kalau ada 2 acara yang tempuk saya pasti pilih yang ada uangnya. Nggak seperti itu juga sih. Saya tetap berusaha bertanggung jawab, dalam arti hari H kan tetap saya kirim rekaman. Bukan berarti saya nggak tanggung jawab, terus pelayanan saya abaikan. Bukan berarti seperti itu juga kan. Saya pikir saya kan tetap bertanggung jawab, berencana mengirimkan pengajaran berupa rekaman, nanti tinggal di play kan sama aja. Terus teman-teman saya mereka sanggup untuk menangani tanya jawabnya. Oke kan, saya pikir nggak masalah. Jadi saya memilih penjurian itu terus terang karena ada kekhawatiran sedikit di dalam hati saya mengenai kebutuhan kami sekeluarga kalau anak saya berlibur pulang, sementara ada pemasukan yang nggak masuk gitu dari pelayanan saya melatih vokal itu. Itu yang membuat saya sedikit kayak galau, khawatir, sehingga tanpa berdoa, tanpa saya bergumul, langsung saya putuskan saya pilih penjurian ini daripada pelayanan di yayasan saya yang memang non profit ya, nggak ada pemasukan uang di situ. Jadi saya pikir wajar lah secara manusiawi, toh saya tetap bertanggung jawab mengirimkan rekaman kan. Ternyata itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Hari Sabtu jatuh hari lombanya, hari Selasanya tanggal 6 technical meeting atau persiapan menjelang lomba, itulah di tanggal 6 itulah saya kecelakaan. Nah, hal pertama yang saya pelajari di sini adalah walaupun saya sudah bertanggung jawab untuk berencana mengirimkan rekaman, ternyata saya tetap memiliki sikap hati yang salah yang diluruskan oleh Tuhan, yang dimana saya mendapat pendisiplinan dari Tuhan dengan kecelakaan ini. Yang pertama, sikap hati saya yang salah adalah khawatir. Saya kalau orang-orang yang kenal saya pasti tahu saya itu bukan orang yang mata duitan ya, dalam arti ini penjurian ada amplopnya, sedangkan pelayanan ini nggak ada amplopnya, jelas dong Bu Grace milih yang ada amplopnya, bukan kayak gitu ya, bukan karena saking serakahnya saya atau saking mata duitannya saya, mata hijau gitu ya. Bukan kayak gitu ya, tapi lebih ke karena saya khawatir itu tadi. Kalau orang-orang yang kenal saya pasti tahu ya, karena saya itu pembicara yang nggak pernah pasang tarif, saya itu pembicara yang kalau diundang ya pesawatnya yang murah aja, Lion nggak apa-apa, nggak harus yang mahal. Saya juga nggak pernah harus hotel bintang berapa, tidur di Pastori pun mau gitu ya. Saya juga nggak harus rumah makan kelas apa, enggak ya. Makanan sama dengan peserta, nasi kotak pun nggak masalah, masakan Pastori pun oke ya. Saya itu pembicara yang nggak pernah rewel, nggak pernah 1 jamnya sekian rupiah gitu ya. Walaupun saya udah pembicara nasional, saya nggak seperti itu orangnya. Kalau orang yang mengenal saya tahu betul saya bukan orang yang mata duitan. Cuma kenapa ya dalam kecelakaan ini saya, salah satu kesalahan saya kenapa saya memilih acara yang ada amplopnya dibandingkan dengan pelayanan yang nggak ada amplopnya, itu lebih ke karena saya khawatir aja sebenarnya. Khawatir karena
kami membutuhkan biaya liburan, sementara pemasukan yang biasanya ada dari pelatihan vokal itu nggak ada gitu. Itu yang membuat saya agak khawatir. Lumayan nih, berapa ribu, puluh ribu pun lumayan nih, berapa ratus ribu pun saya terima, itu lumayan untuk nambah-nambah biaya liburan gitu. Pikir saya gitu ya teman-teman. Ternyata sikap hati yang salah itu adalah kekhawatiran. Itu yang Tuhan mau luruskan dalam hidup saya supaya saya nggak khawatir. Memang antara khawatir dengan serakah atau mata duitan tuh batasnya sangat tipis ya saudara. Makanya saya sebenarnya agak takut juga mau bersaksi ini. Khawatir kalau pendengar itu yang nggak paham tentang saya itu dikira, Bu Grace itu mata duitan banget. Padahal antara mata duitan dan khawatir itu sama-sama dosa loh saudara. Nggak ada dosa mana lebih besar, mana lebih kecil gitu ya. Kita lihat Filipi 4 ayat 6 berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya kalau saya khawatir tentang biaya liburan, harusnya saya itu doa yang betul. Dan harusnya untuk mengambil keputusan memilih penjurian atau memilih untuk tetap stay pelayanan itu seharusnya saya juga harus lewat doa dulu, tanya Tuhan dulu. Nah itu saya enggak. Saya nggak banyak nanya Tuhan, saya pikir semuanya normal, everything okay, saya tetap bertanggung jawab, udah, saya putuskan okay, kirim rekaman, saya hanya akan memilih untuk penjurian itu. Ternyata kekhawatiran saya itu nggak berdasar, kekhawatiran saya itu ternyata nggak berkenan di hadapan Tuhan, karena dalam 1 hari setelah saya kecelakaan itu, biaya kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS 1,4. Saya celaka hari Selasa. Hari Rabu siang itu udah tertutup semua 1,4. Ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya hari Rabunya, kasih dana 1 juta. Terus sesama teman juri begitu tahu saya kecelakaan langsung nengok di rumah sakit itu kasih dana 100. Lalu pihak TK yang ngundang saya penjurian itu, baik tempat saya ngajar agama maupun TK yang mengundang saya penjurian tingkat kabupaten itu kasih dana masing-masing 150. Totalnya 1,4 itu tertutup dalam sehari. Biaya saya kecelakaan itu loh. Kenapa bisa mahal? Padahal saya nggak bermalam loh di rumah sakit. Itu karena ada rongsen, ada saya di tes swab apa antigen ya gitu, antigen kayaknya. Terus saya juga di CT scan itu yang mahal ya, hampir 800.000 CT scan-nya. Nah, jadi kayaknya Tuhan ngomong, ngapain kamu khawatir sih? Biaya kamu rumah sakit 1,4 aja aku tanggung, aku tutup dalam sehari gitu ya. Malu saya sama Tuhan, malu banget gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah besok harinya, jadi saya celaka kan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamisnya itu saya telepon teman saya satu grup pelayanan gitu, saya telepon sama dia ya, saya bilang, Kak saya cerita gini, saya celakaan gini. Kenapa saya berani cerita? Karena biaya rumah sakit sudah ketutup. Kalau belum ketutup saya jelas nggak berani cerita ya teman-teman. Karena ntar kalau cerita dana ini belum ketutup, ntar dikira kita minta ya, dikira kesaksian bisik-bisik itu ya, saya nggak mau ya. Jadi saya bilang sama teman saya, alasan kenapa saya milih penjurian itu karena saya khawatir ada anak saya mau datang dari Surabaya, kepengen biaya jalan-jalan ke mall bla bla bla. Saya pikir nggak mungkin lah orang dia tergerak untuk uang mall dan sebagainya. Saya nggak ada pemikiran itu. Saya cuma mau bersaksi soal biaya rumah sakit udah tertutup gini-gini, Tuhan memberkati, menolong, bla 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 gitu kan. Ternyata apa saudara? Selesai telepon ditutup itu dia bilang, Kak Grace minta nomor rekening gitu. Ngapain Kak aku gitu? Uang rumah sakit juga ketutup Kak. Enggak, saya sama suami saya digerakkan untuk nabur biaya jalan-jalan ke mall. Langsung jepret 1 juta dikirim gitu. Kebutuhannya lebih sih, kurang sih kalau 1 juta karena kami berencana nyewa mobil segala ya. Tapi nggak berapa lama, seminggu atau 2 minggu kemudian ada orang lagi Tuhan gerakkan datang ke rumah kami. Bu Grace, saya tergerak ini memberkati untuk Bu Grace biaya liburan keluarga itu. Saya kaget. Berapa jumlahnya? 500 itu ya. 1,5 cukup lah untuk jalan-jalan sama untuk nyewa mobil, mau jalan-jalan ke Jogja gitu ya. Ternyata apa saudara, harinya mobilnya dapat pinjaman. Jadi nggak perlu sewa mobil, dan ternyata pengeluaran kami itu semuanya di total ya memang segitu, dipotong per puluhan pas uangnya 1,5. Wow.
Jadi Tuhan cuma kayak mau bilang sama saya, ngapain kamu milih penjurian, ngapain kamu khawatir, nih loh biaya liburanmu aku tutup, biaya rumah sakitmu aku tutup. Jadi biaya rumah sakit saya celaka hari Selasa, Rabu biaya rumah sakit tertutup, Kamis biaya jalan-jalan tertutup, seminggu kemudian ada susulan lagi 500.000. Wow, luar biasa Tuhan itu. Tuhan tuh gak kepengen kita khawatir. Tuhan tuh gak mau ada akar kekhawatiran itu bercokol di hati saya sampai saya itu akhirnya mengambil keputusan yang receh gitu ya, keputusan yang kaleng-kaleng gitu ya. Mengutamakan penjurian yang ada amplopnya gitu ya, dan meninggalkan pelayanan yang jauh lebih berharga di mata Tuhan. Yang kedua, hal kedua yang saya dapatkan dari peristiwa kecelakaan ini yang saya mau bagikan pada saudara adalah Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Amsal 3 ayat 6 ini, kita diajak untuk ayo mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya benar-benar sadar waktu masuk di lubang tuh, blok, langsung stang saya tuh benar-benar gak bisa dikendalikan. Gak bisa lurus jalannya. Salah satunya saya sadari karena saya kurang melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Saya terlalu mudah cepat memutuskan, ya udah deh kirim rekaman semuanya beres. Padahal Tuhan tuh nggak berkenan. Ya, Tuhan tuh nggak berkenan. Walaupun saya merasa udah bertanggung jawab, ternyata saya kurang melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Nah teman-teman, ayo kita bertobat ya, kita bertobat. Kadangkala kita terlalu receh, terlalu kaleng-kaleng, ngambil keputusan terlalu cepat, terlalu gampang. Segala sesuatu kita anggap gampang, segala sesuatu kita anggap kayak gini mah gak usah lewat doa gitu, kayak gini mah gak usah lewat bergumul. Selama kita bertanggung jawab Tuhan pasti berkenan gitu. Ternyata gak seperti itu. Baik, saya lanjutkan hal berikutnya. Saya celaka ini dari sebuah lubang yang cuma kecil tapi dalam. Nah, kita seringkali meremehkan lubang-lubang kecil ini dalam hidup kita. Benar? Ya, kita anggap kecil. Gak apa-apa itu, cuma lubang kecil, gak masalah itu. Saya juga mikir gitu kan, waktu menjelang mendekati lubang itu, lubang kecil gak apa-apa. Saya lanjut, gak saya hindari. Waktu lewat saya diizinkan Tuhan lihat, ternyata dalam. Wah, kecil tapi dalam, itu sangat bahaya sekali. Ya, ada banyak hal yang kita anggap kecil dalam hidup kita ini. Kita coba lihat Wahyu 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Nah ini ya, jemaat Efesus ini dipuji oleh Tuhan karena mereka berjeripayah dan tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Jadi jemaat Efesus ini rajin, tekun, berjeripayah, giat melayani Tuhan, dan mereka tuh membenci orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujiannya keren ya. Sabar, menderita, ikut menderita, tidak kenal lelah. Hebat banget ya. Namun demikian aku mencela engkau. Habis dipuji dicela, habis dibombong dibanting. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kadang-kala kita membuat lubang kecil itu tampak sepele gitu ya. Lubang kecil. Ya. Apa itu sepele? Ya. Hal-hal yang kita anggap sepele, misalnya kita lalai bersaat teduh, lalai berdoa, lalai untuk bersyukur, lalai untuk berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil keputusan, gitu ya. Lalai untuk mengatasi kekhawatiran hati kita, gitu ya. Lalai untuk memberi teladan, lalai untuk mendisiplin rohani di dalam hidup kita. Ada banyak kelalaian-kelalaian yang kita anggap itu mah sepele, itu mah kecil, itu mah gak ada apa-apanya, gak masalah itu. Ternyata gak sesederhana itu ya.
Jadi pada saat saya kecelakaan itu kan saya rasanya mau ngerem gitu. Tapi ternyata dia malah ngegas. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita, bahwa apa yang ada di otak kita itu nggak sama dengan refleks yang dilakukan oleh tubuh kita. Refleks itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tertanam di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita tuh lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita berkata ngerem, tapi pikiran bawah sadar kita mengajak kita untuk ngegas. Gitu. Kok bisa nggak sama seperti itu ya? Karena begini. Karena apa yang tertanam di pikiran bawah sadar kita tuh lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar kita itu dipengaruhi oleh banyak hal yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita lihat, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang menjadi kebiasaan, itu tertanam di pikiran bawah sadar kita menjadi suatu gerak refleks. Jadi ada pusat kendali otomatis di dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu saya kaget, saya perasaan mau ngerem. Otak saya mau ngerem, perintah ngerem gitu. Tapi yang terjadi saya malah ngegas. Di situ ayo kita bertobat. Ada batu-batu, lubang-lubang kecil di dalam hati kita yang kita anggap kecil, tapi ternyata itu dalam. Dan hal-hal yang kita anggap sepele, nonton kayak gini gak masalah. Padahal itu ternyata mempengaruhi refleks di dalam pikiran bawah sadar kita. Baik. Yang berikutnya adalah tempat di mana saya celaka itu namanya Watu Karung. Ya, suami saya sampai ketawa gitu loh, saudara. Kenapa ketawa? Karena saya membuat peta gitu. Membuat peta kecelakaan saya disertai dengan nama-nama tempatnya, apa arti-artinya. Saya tulis semuanya di sini gitu. Nah, saya percaya tempat di mana saya kecelakaan namanya itu juga mengandung pesan Tuhan buat saya. Pesan Tuhan di situ ada, nama tempat di mana saya celaka itu Watu Karung. Watu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu batu. Karung itu ya karung ya, tempat untuk simpan beras. Ini simpannya bukan beras tapi batu. Bicara tentang kekerasan hati. Seringkali kita nggak sadar ada kekerasan hati. Yuk kita lihat kitab Ayub. Kitab Ayub, pasalnya 41 ayat 15. Ayub 41 ayat 15, di situ berkata begini. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Wow. Ada kekerasan hati. Mungkin di dalam hati saya ada bagian-bagian yang keras yang Tuhan mau hancurkan. Lalu kita lihat, ternyata batu ini juga bukan selain bicara kekerasan hati, juga bicara tentang kelicikan. Kita lihat Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ternyata batu tidak cuma bicara kekerasan hati, tapi juga kelicikan. Ngeri ya saudara. Mungkin ada bagian-bagian dari hidup kita tuh yang keras dan licik, dan itu yang harus diberesin gitu. Jangan sampai kita ini jatuh oleh batu-batu yang kita anggap kecil sebenarnya, tapi sebenarnya itu bahaya. Kita lihat lagi Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 di sana dikatakan gini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, bayangkan saudara. Tuhan itu bisa memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang baru, beri aku roh yang baru, jauhkan dari hatiku hati yang keras. Dan gantikan dengan hati yang taat. Kalau kita sedang ada dalam pemberontakan, kalau kita sedang ada dalam kekerasan hati, kalau kita sedang dalam hati yang tidak taat, ayo minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Berikan aku hati yang taat. Jauhkan dari hatiku hati yang keras. Masih di Yehezkiel, pasal 11. Ini mirip sekali ayatnya. Pasal 11, ayatnya yang ke-19.
Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Wow, amin. Siapa di sini yang mau minta sama Tuhan hati yang taat? Wow, saya baca dulu di sini siapa nih? Mary Sylvia. Shalom Mary, welcome home ya. Puji Tuhan. Saya banyak ditegur Tuhan lewat kecelakaan yang saya alami ini. Untuk saya boleh belajar menjauhkan hati yang keras dan meminta kepada Tuhan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Dan hati yang keras ini dibahas dalam perumpamaan Yesus di dalam Matius 13 ayat 5. Sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi ada 4 macam tanah. Benih yang sama jatuh di 4 macam tanah. Yang pertama tanah pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga tanah yang bersemak duri, yang keempat tanah yang subur. Nah, tanah yang berbatu ini dikatakan benihnya itu tidak banyak, tanahnya tidak banyak sehingga benihnya itu tumbuh, tapi tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit, layu, kering. Kenapa? Karena nggak berakar. Kenapa nggak berakar? Karena tanahnya begitu tipis. Karena ada banyak batu di situ. Lalu penjelasan Yesus kepada murid-muridnya di ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah orang yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segala menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ngeri ya. Tanah hati yang berbatu adalah orang yang senang dengar firman, senang, tapi nggak berakar. Karena ketika ada penganiayaan, ada penindasan, orang itu dengan sangat mudah menjadi murtad. Ya, nggak berakar, nggak bertahan. Mendengar firman gembira, tapi nggak bertahan. Karena apa? Ada banyak hati yang keras. Ya, ada banyak hati yang keras yang nggak bisa membuat firman itu seperti jatuh di tanah yang subur. Baik. Oke. Oleh karena itu kekerasan hati, kelicikan hati, hati yang keras seperti tanah yang keras, yang berbatu-batu, itu dilengkapi lagi dengan Sakaria 7 ayat 12. Sakaria 7 ayat 12 di situ mengatakan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Batu amril keras tuh dikatakan gak mau dengar firman, gak mau dengar pengajaran. Hati yang model-model kayak gini, yang keras, yang licik, yang gak mau taat, gak mau dengar pengajaran, gak mau melakukan firman, gak mau berakar. Hati-hati yang kayak gini kita harus minta Tuhan ganti dengan hati yang taat, hati yang mau rela dibentuk, ya. Nah, bagian kedua dari kesaksian saya ini, saya akan kaitkan dengan Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Loh itu digambarkan dari batu, terbuat dari batu. Artinya, ayo daripada kita keras hati, daripada kita gak taat, daripada kita gak berakar, daripada kita itu gak jadi pelaku firman, daripada kita cuma gembira dengar firman tapi gak berakar, ada sinar matahari langsung melayu, ada penganiayaan langsung murtad. Daripada seperti itu kita mau ganti dengan menuliskan di loh hati kita itu kasih dan setia. Kasih dan setia kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada manusia. Oke. Saya sampai pada hal yang ketiga. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama tadi berbicara tentang sikap hati yang salah. Jangan kita khawatir. Dan sikap hati yang salah nggak melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sebaliknya kita harus selalu libatkan Tuhan. Lalu hal kedua, kita seringkali menganggap lubang kecil itu nggak masalah. Padahal itu ternyata dalam. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi karena tempat saya kecelakaan itu Watu Karung, itu berbicara tentang batu
kekerasan hati, kelicikan hati, dan sebagainya, itu harus diganti dengan Amsal 3 ayat 3, yaitu menuliskan di loh hati kita kasih dan setia kepada Allah dan manusia. Oke, nah dalam rencana saya video 3 akan berisi seperti ini, yang akhirnya nggak jadi saya pecah-pecah dalam beberapa video ya, tapi saya satukan dalam satu kesaksian. Untuk penjurian, jadi saya kan waktu itu mau berangkat technical meeting lomba ya. Nah, untuk penjurian itu ternyata saya celaka hari Selasa. Hari Rabu itu ternyata mereka sudah dengan mudah mendapatkan juri pengganti. Ya. Dan ternyata ketika tiba tanggal 10 saya melayani, akhirnya saya tetap batalkan penjurian itu karena saya habis kecelakaan, tapi pelayanannya tanggal 10 itu saya tetap melayani. Akhirnya saya nggak jadi pembicara tunggal, tapi pembicaranya bertiga. Dan saya ingin tahu gitu, pada saat saya jadi pembicara bertiga di tanggal 10-nya itu, The Holy Generation itu, saya ingin tahu, tanya jawab peserta seperti apa sih, beratnya seperti apa sih, kok sampai seolah-olah Tuhan tuh nggak berkenan saya ke acara penjurian itu, padahal teman-teman saya itu sudah bersedia untuk menjadi penjawab-penjawab kalau ada peserta yang bertanya gitu, Q&A-nya gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Hari hanya tanggal 10 tuh begitu semua materi dipaparkan, sebentar ya teman-teman. Nah, ternyata teman-teman tanggal 10-nya itu apa yang terjadi? Saya tunggu ya, pertanyaannya kayak apa sih? Ternyata nggak ada yang nanya. Udah dipancing-pancing, siapa yang mau nanya, nggak ada yang nanya gitu kan. Jadi saya tanya sama Tuhan, ternyata loh hari H tanggal 10 itu nggak ada yang nanya. Sebenarnya kalaupun saya penjurian kan teman saya itu juga nggak kewalahan, walaupun mereka bukan penulis materinya, bukan pembicaranya, terbukti kan nggak ada yang nanya. Ternyata di situ Tuhan mau tekankan kepada saya, ada atau nggak ada yang nanya, bukan itu letak masalahnya. Letak masalahnya bukan kalau saya nggak hadir di acara itu pembicara lain akan kewalahan, bukan itu masalahnya. Tetapi Tuhan tetap mau betulkan sikap hati saya yang salah. Sikap hati saya yang khawatir, sikap hati saya yang mengambil keputusan tanpa bertanya sama Tuhan. Saya ambil keputusan sendiri. Sikap hati saya yang salah yang seperti ini yang Tuhan luruskan. Bukan masalah tanya jawabnya. Aduh. Sikap hati saya yang salah itu yang diluruskan oleh Tuhan. Kita lihat yuk Mazmur pasal 26. Tuhan itu berurusan dengan sikap hati, ya. Kalau kita salah, langsung Tuhan luruskan. Itu karena Tuhan sayang, ya. Mazmur 26 berkata begini, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Itu yang sedang terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu sedang meneliti sikap hati saya yang salah. Tuhan luruskan. Tuhan kepengen saya ini percaya kepada Tuhan tuh gak pakai ragu-ragu lagi. Percaya tuh yang 100%. Gak usah khawatir bahwa semua kebutuhan liburan anak-anak itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan siapkan. Kayak gitu. Jadi kenapa saya ragu-ragu? Kenapa saya khawatir? Itu diluruskan. Katakan oleh pemazmur, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang-orang berdosa atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Wow, saya terharu banget baca bagian ini. Tuhan itu kepengen
sikap hati kita itu betul. Tuhan tuh kepengen sikap hati kita tuh lurus. Kayak gitu. Tuhan tuh gak kepengen kita tuh meragukan Tuhan. Walaupun itu cuma secuil aja. Tuhan tuh gak kepengen kita meragukan dia. Ya, ada sikap hati yang salah. Dan bahu saya sebelah kanan ini waktu kecelakaan tuh sakit sekali ya, rasanya sakit sekali. Ternyata di sini tuh memar-memar biru-biru gitu ya. Dan ternyata setelah di rongsen itu memang gak ada patah tulang, gak ada retak. Di CT scan itu otak saya juga nggak ada yang pendarahan dan sebagainya. Tapi ternyata tulang-tulang bahu saya ini kayak bergeser kayak sekian senti gitu dari tempatnya. Ada pergeseran gitu. Istilahnya dislokasi gitu ya. Ada pergeseran, agak menjauh dari bahu saya kayak gitu. Nah, gara-gara itulah saya jadi teringat satu ayat yang mengatakan di Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, kalau saya ngalami dislokasi di bahu saya ini, pasti ada ada something yang Tuhan mau sampaikan ke saya, bahwa saya lalai untuk menjadikan Tuhan itu sosok panglima yang menaruh lambang pemerintahan itu di atas bahunya. Kita lihat tentara-tentara itu lambang pangkat-pangkatnya kan ada di bahu nih, berjentrek-jentrek. Jangankan tentara, pramuka aja ada ininya kok ya saudara. Ada logo-logonya, dia ini apa gitu ya, dia pangkatnya apa gitu ya. Itu teman-teman, dari kecelakaan ini saya benar-benar banyak diajar oleh Tuhan untuk mengizinkan Tuhan itu menguji hati saya. Apakah kepercayaan saya kepada Tuhan itu udah 100% atau masih ada little bit sedikit keraguan-raguan. Disitulah kita mengizinkan Tuhan menguji hati kita. Ada sikap hati yang salah, Tuhan pasti akan betulkan. Kalau kita disayang loh ya. Kalau kita bukan anak kesayangan ya kita akan dibiarkan aja. Tapi karena kita disayang itu, Tuhan itu meluruskan sikap hati yang salah. Dan Tuhan itu ingin benar-benar dia nggak diperlakukan jadi bayi terus. Ayat itu kan jelas berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Iya hari Natal ya kan. Seorang putra telah diberikan. Yesus nggak bayi terus. Dia umur 12 tahun bersoal jawab dengan alim ulama di Bait Allah. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya izinkan dia menjadi pemimpin yang memerintah hidup kita. Jangan kita seenak-enaknya sendiri. Semua itu harus kita konsultasikan, harus kita seizin pemimpin kita gitu kan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebutkan orang penasehat ajaib. Jadikan dia itu konselor kita. Jadikan dia itu best friend kita, tempat kita curhat. Ada satu kedekatan antara kita dengan Tuhan itu seperti pada seorang sahabat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, ya, biarkan kita mengalami keperkasaan dia. Bapa yang kekal, biarkan kita menjadi anak-anak kesayangannya. Raja damai, dan biarkan damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam hati kita. Dia bukan bayi terus, halo. Masa setiap kali Natal selalu dia jadi bayi lagi? Saya nggak setuju tuh ya, saya nggak setuju yang kayak gitu ya. Biarkan Yesus, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadikan Yesus itu panglima buat hidup kita, panglima perang kita. Nah, saya sudah salah dalam kecelakaan ini. Saya tahu saya salah karena saya sudah mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Saya lebih memilih penjurian daripada pelayanan yang tidak ada amplopnya. Gara-gara saya khawatir. Dan saudara tahu waktu saya kecelakaan itu ada 3 yang mengalami di lubang itu. Pertama, siapa gitu, suami saya nggak jelas tuh ceritanya ya, dia kan dapat cerita dari penduduk setempat ya. Ada orang di lubang itu jalan goyang tapi bisa menguasai, kayaknya sih lebih muda ya, kayaknya sih anak-anak cowok-cowok muda gitu. Setelah itu saya, yang terjadi dengan saya itu bahu saya sakit sekali, tapi tulangnya nggak ada yang retak, ada yang patah, hanya dislokasi sedikit ini. Di kepala saya mentol segini saudara, semangga gini. Ini udah banyak kempes nih saudara. Di daerah sini masih ada sisanya, kira-kira setengah sentian. Tadinya ini gede nih saudara, mentol gitu ya. Tapi puji Tuhan gak ada pendarahan otak, hanya memar. Di bagian kepala ini ada memar.
Tapi setelah saya ditolong itu ada bapak-bapak lagi di belakang saya yang naik motor juga jatuh di lubang yang sama. Jadi waktu saya ditolong tuh saya dengar, lagi ono meneh itu bahasa Jawa, ada lagi, tolong gitu. Ayo kita tolong gitu ya. Bapak-bapak umur 70 tahun lebih ya. Juga rumahnya nggak jauh dari perumahan saya di sini. Si bapak-bapak itu apa yang terjadi saudara? Bocor kepalanya. Keluar darahnya banyak sekali. Tapi kami beda ambulans. Saya di ambulans A, bapak itu di ambulans B, tapi kami ketemu di rumah sakit yang sama. Suami saya lihat tuh ambulansnya waktu dicuci banyak darah-darah itu. Jadi 3 orang yang sekaligus celaka di hari yang sama di jam yang berdekatan. Bahkan kalau saya dengan bapak di belakang saya itu bukan hitungan jam, hitungan menit. Paling 5 menit setelah saya lebih kurang bapak itu jatuh juga ditolong oleh penduduk setempat. Nah, yuk kita buka Roma 8 ayat 28. Jadi ini kesaksian disertai ayat-ayat ya diteguhkan oleh firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 di situ berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya walaupun Tuhan mengizinkan saya kecelakaan, Tuhan izinkan kecelakaan itu terjadi, tapi ajaib saudara. Saya celaka hari Selasa, motor saya dititipkan di rumah penduduk yang menolong saya. Terus suami saya ke sana kan juga naik motor yang lain. Motornya juga dititipkan di situ karena suami saya masuk ke ambulans yang mengangkut saya ke rumah sakit. Jadi ada 2 motor dititipkan situ. Hari Rabu sorenya suami saya ada ambil motor itu. Waktu suami saya ambil motor itu, suami saya ingin lihat lubang yang mana sih yang membuat istri saya celaka itu. Nggak ketemu. Kenapa? Keesokan harinya sama Pemda sepanjang Tanjung sampai Babrik itu diratakan. Lubang-lubangnya diaspal semua menjadi rata, mulus kembali. Apa artinya? Artinya adalah ketika saya jatuh, ketika saya celaka, bapak-bapak di belakang saya juga celaka, sama penduduk setempat di foto-foto dilaporkan. Akhirnya besok harinya langsung ditangani, ditutup. Artinya siapapun yang lewat di situ lagi nggak ada lagi yang celaka. Artinya kecelakaan saya itu diizinkan terjadi untuk menyelamatkan banyak nyawa di belakang saya. Saya seperti tersentak gitu lewat peristiwa ini. Kenapa saya memilih acara penjurian itu? Itu adalah satu keputusan yang salah, tapi Tuhan tetap bekerja di dalamnya untuk menjadikan satu kebaikan. Sebagaimana halnya mestinya kalau saya langsung memutuskan untuk ikut pelayanan hari Sabtu, itu juga adalah pelayanan yang menutup lubang-lubang untuk anak-anak remaja pemuda Indonesia tidak jatuh di dosa seksual. Karena kami ini membahas 12 judul pertama ini untuk dosa seksual di area seksual. Kenapa kok saya menghindari tugas itu gitu, untuk melakukan lomba penjurian yang jurinya sangat mudah sekali didapat juri penggantinya. Nggak harus dengan saya. Tetapi untuk acara ini memang saya yang bertanggung jawab sebagai pembicara. Jadi di sini saudara saya dapat pelajaran dari Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pun kalau kita sedang salah sekalipun. Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Contohnya misalnya kita ini bikin kue gitu ya. Adonannya salah gitu. Harusnya tepung terigu kita pakai tepung beras. Jelas gak jadi dong. Gitu kan. Tapi pada saat itu gagal, masakan itu gagal, ternyata bisa diubah menjadi masakan yang lain. Dan kalau kita lihat sejarah munculnya resep-resep terkenal, itu kebanyakan karena sesuatu yang dianggap gagal, sesuatu yang dianggap satu kesalahan di dalam pembuatan resep lain, itu ternyata menghasilkan resep baru yang justru lebih booming daripada resep aslinya. Artinya ketika kita sudah terlanjur salah, sudah terlanjur jatuh, percayalah Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan itu tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sekalipun dengan latar belakang sebuah kesalahan pengambilan keputusan. Oke, terus jangan berarti gini, udah ngambil keputusan nggak salah, keputusan nggak masalah, nggak tanya sama Tuhan nggak masalah ya, bukan berarti gitu juga ya. Tetap kita tuh harus cari kehendak Tuhan yang sempurna.
Nah, hal kelima yang mau saya sampaikan adalah tempat saya rapat juri atau technical meeting itu nama restorannya adalah Resto Saung Sabdo. Saya coba cari ya dalam Google Translate bahasa Jawa, Saung Sabdo ini apa sih? Maksudnya apa sih Saung Sabdo? Halo Bu, dari siapa ini? Mary Sylvia. Halo Kak Mary. Bagaimana kalau itu terjadi pada pasangan? Oh, saya percaya Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu tetap masuk dalam pasangan, tapi bukan berarti ya udah kita kalau milih pasangan nggak usah bergumul, nggak apa-apa, toh nanti kan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Nggak juga ya saudara, nggak seperti itu ya. Kehendak Tuhan itu kan ada tingkatannya tuh. Roma 8 ada tingkatannya kan. Sebentar, Roma 12 tingkatan kehendak Tuhan itu adalah membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 itu tingkatan paling dasar kehendak Allah atau bukan. Lalu apa yang baik itu tingkatan di atasnya. Bukan cuma ini kehendak Allah, tapi baik loh di mata Allah. Tingkatan ketiga itu berkenan kepada Allah. Walaupun baik, berkenan gak sama Tuhan. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah yang sempurna, kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan tuh ingin kita jangan cuma sekedar oh ini kehendak Allah atau bukan, oh ya udah menikah dengan yang seiman tuh kehendak Allah. Baik apa enggak? Artinya menikah dengan yang sepadan itu baru yang baik. Berkenan kepada Allah, apakah jodoh ini aku menikah dengan orang ini tuh Tuhan berkenan apa enggak? Walaupun dia seiman, walaupun dia sepadan, tapi Tuhan berkenan apa enggak? Dan yang sempurna itu artinya bener enggak sih ini jodoh yang paling tepat seperti yang Tuhan mau, itu yang sempurna. Begitu Kak Mary. Semoga menjawab ya. Tapi kalaupun ada satu kesalahan, itu Tuhan turut bekerja. Seperti contohnya kalau di Alkitab apa ya? Contohnya kalau di Alkitab itu kayak Elkana, Naomi, Mahlon dan Kilion. Mereka meninggalkan Bethlehem, rumah roti. Dalam kondisi kelaparan mereka memilih untuk tinggal di Moab. Itu satu keputusan yang salah loh ya. Akhirnya Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion mati. Dalam kesalahan seperti itu, si mertuanya Ruth ini, dia merasa dirinya itu pahit, hidupnya pahit. Dia merasa tangan Tuhan itu melawan dia. Dia minta dipanggil Mara. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Pahit artinya. Tapi Tuhan itu turut bekerja lewat kehidupan Ruth. Itu menikah akhirnya dengan Boaz, menjadi nenek moyang bangsa Israel. Agak sulit memang mengerti fakta ini ya. Fakta ini agak sulit dimengerti karena gini ya. Kok bisa ya dalam Tuhan bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam kesalahan, kenapa Tuhan masih bisa bekerja ya? Ya karena dia itu Tuhan. Kayak koki master chef itu loh. Kalau tepungnya salah, dia tetap bisa bikin jadi makanan yang lain gitu. Memang gak seperti makanan yang awal direncanakan. Karena salah, tepung beras diganti tepung roti misalnya gitu. Atau tepung kanji gitu kan. Maizena gitu kan. Tapi kalau dia master chef, oh gak masalah. Mau salah bahan pun tetap bisa jadi makanan enak kok. Nah kira-kira Tuhan tuh kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang gak bisa kita putar balik menjadi bayi lagi dan memperbaiki masa lalu kita menjadi lebih mulus atau lebih kudus, Tuhan pun tetap bisa memakai kerusakan kita di masa lalu untuk menjadi satu ledakan pembaharuan di masa depan. Wih, keren ya. Lanjut. Hal yang kelima yang mau saya sampaikan adalah tempat warung di mana saya akan mengadakan pertemuan technical meeting itu namanya Saung Sabdo. Saya search di Google artinya Saung Sabdo itu apa. Ternyata Saung Sabdo itu artinya pertarungan yang adil. Saya kaget waktu tahu artinya itu pertarungan yang adil gitu ya. Saya tahu benar kecelakaan saya di sini adalah tidak lain tidak bukan salah satu dari bagian peperangan rohani. Karena sejak bulan November itu saya meluncurkan, kami dari Yayasan Jenius Suara Alkitab seminggu sekali itu meluncurkan 8 pengajaran dari kelas janin, kelas bayi, kelas anak, kelas pemuda remaja, tips for parent,
parenting, penggiat anak, berbagi rema. 8 pengajaran free untuk Indonesia. Jelas pasti musuh kita iblis itu kepanasan ya, kayak cacing kepanasan dia ya. Kurang ajar ini Bu Grace, kurang ajar ini jenius Alkitab, apa-apaan ini membombardir Indonesia dengan pengajaran gratis. Apa-apaan nih, marah dia ya. Marah lalu dia serang saya dalam kecelakaan itu. Ingat ya, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kebetulan hari Minggu itu kan saya kecelakaannya hari Selasa tuh tanggal 6. Tanggal 4-nya itu saya khotbah di gereja tentang singa. Singa, pola asuh singa, bahwa singa itu bermental baja, bahwa musuh kita tuh ada 3, yaitu iblis, pengaruh dunia yang jahat, dan juga kedagingan. Saya khotbahkan gitu. Lalu dalam khotbah itu saya menjelaskan salah satunya gini. Kita tuh suka mengkambing hitamkan iblis ya. Apa-apa iblis, apa-apa iblis. Padahal kadang-kadang kita itu belum digoda oleh iblis, kita sendiri yang udah jatuh dalam dosa oleh karena kedagingan kita sendiri. Kedagingan tuh banyak ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, sebanyak lah ya, daftar perbuatan daging di Alkitab tuh banyak sekali ya. Nah, pada saat saya kecelakaan tuh ada jemaat yang mendengarkan khotbah saya tuh datang gitu ya. Namanya Bu Lia, ini guru sekolah minggu ya. Dia juga seorang singer, seorang leader komsel gitu ya. Seorang WL juga, seorang guru sekolah minggu juga. Ya pokoknya banyak lah Tuhan percayakan pelayanan dalam hidupnya. Dia bilang gini, saya waktu dia nengok saya bilang gini sama Bu Lia, ojo ngasih yo, gara-gara masalah iki aku nyerah, sorry yo. Saya terjemahkan yang nggak tahu bahasa Jawa. Jangan dikira gara-gara masalah ini saya menyerah ya, sorry aja ya kalau saya menyerah. Terus Bu Lia bilang gini, loh, Bu Grace dalam hal ini ngomong sama siapa? Ya sama iblis toh. Saya bilang kayak gitu. Iblis biang keladi kecelakaan ini, saya bilang kayak gitu. Saya jangan sampai saya menyerah sama dia, sorry aja, saya bilang gitu. Terus dia jawabannya apa ya? Saya pikir dia mau bilang amin gitu ya, ternyata enggak. Jawabannya gini, berarti dalam hal ini Bu Grace mengkambing hitamkan iblis dong. Saya mikir-mikir, iya bener juga ya. Pertama saya kesel juga dia jawab kayak gitu. Bu Lia ini apa-apaan ini, khotbah saya dibalikin ke saya sendiri gitu ya. Ternyata benar saudara. Saya diingatkan Tuhan, coba renungkan kata-katanya Bu Lia itu. Emang bener gak kamu jatuh ini karena cuma murni hanya karena serangan iblis, atau ada hal lain yang perlu kamu koreksi? Oh iya ya, saya coba koreksi diri. Oh iya ya. Memang di satu sisi ada unsur peperangan rohaninya di situ. Bahwa iblis itu ingin mencelakai saya itu ada. Di situ ada unsur itu. Tapi setelah saya koreksi diri, introspeksi diri ya, mengevaluasi diri sendiri, saya baru sadar, oh ya benar. Saya ini ada unsur kedagingannya juga, kekhawatiran gitu ya. Mengambil keputusan gak tanya sama Tuhan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi di sini Saung Sabdo, rumah makan tempat saya melakukan technical meeting juri ini, artinya pertarungan yang adil. Ayo kita itu memiliki cara pandang yang betul terhadap setiap masalah. Apakah ini murni karena godaan iblis? Apakah ini murni karena kedagingan kita atau campuran dari kedua-duanya? Ataukah ini karena pergaulan yang salah? Karena salah satu musuh kita itu kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuh Allah. Maksudnya salah satu musuh kita itu pengaruh dunia yang jahat itu bukan dunianya ya. Banyak hal di dunia ini baik ya. Tapi kan banyak yang jahat. Nah kalau kita bergaul dengan yang jahat, kita akan terpengaruh. Karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah dalam hal ini saya koreksi diri, nggak ada urusan dengan pergaulan yang buruk. Orang saya acaranya positif kan, penjurian kan. Orang saya juga naik motor udah baik kan. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Saya sedang nggak melakukan dosa apapun juga dalam hal-hal yang seperti pengaruh dunia yang jahat ini gitu ya. Ternyata ada dua ini, peperangan rohani melawan kuasa kegelapan yang ingin benar-benar mencelakai saya, dan yang kedua adalah kedagingan di mana saya terjerat oleh satu kekhawatiran dan mengambil keputusan tanpa bertanya dengan Tuhan. Oke. Kita masuk sekarang kepada yang ke-6. Kesaksiannya panjang banget Bu Grace.
Yang mau ngedengerin monggo, yang mau out silahkan. Saya bersaksi aja terus gitu ya, karena memang udah saya catat dan saya siapkan. Jadi itu saya celakakan hari Selasa, hari Minggunya itu saya khotbah tentang singa, mental baja. Inti dari khotbah saya itu adalah Tuhan itu ingin kita dan juga kita mendidik anak-anak kita itu untuk punya mental baja seperti singa. Salah satunya kenapa singa itu bermental baja, karena dia itu mendirikan liangnya, dia mempunyai liang-liang itu di tempat yang tinggi. Nah, tempat-tempat tinggi di Alkitab itu sering digambarkan sebagai Tuhan sendiri, sebagai tempat perlindungan yang aman. Inti sarinya gitulah teman-teman. Nah, ternyata hari ketika saya kecelakaan jam 8:30 itu sebenarnya jam 10 di gereja saya itu mendapat tugas melayani praise and worship di Natal GBDI wilayah 7 se-Jawa Tengah. Ya, wilayah 7 Jawa Tengah. Gereja saya itu dapat pelayanan itu, tapi karena saya dan suami saya nggak ada tugas apa-apa, saya pikir datang mepet waktu nggak masalah. Jadi pikir saya jam 9 itu saya technical meeting juri, jam 10 baru saya mau datang ke Natalan itu. Saya pikir gitu, nanti 9:45 saya berangkat ke acara Natalan itu, karena memang jaraknya dekat gitu antara tempat penjurian dengan Natalan itu, bisa dijangkau dalam 15 menit lah kira-kira seperti itu. Nah, ternyata teman-teman saya pelayanan itu mau nggak mau mendengar gitu kalau saya celaka gitu. Mereka pada kaget, pada panik, wah gimana Bu Kris kecelakaan, gimana nanti gitu ya. Untunglah ibu gembala saya itu menenangkan mereka, bilang gini, stop, harus mental baja, mental singa, tetap konsentrasi, fokus pelayanan. Bu Kris nggak apa-apa, kita doakan dari sini gitu. Disitulah teman-teman pelayanan saya itu, teman-teman gereja saya itu, mereka dilatih sama Tuhan untuk bermental baja, bermental singa gitu ya. Nah, memang hari Minggu itu saya khotbah tentang singa itu asalnya saya cuma khotbah pagi aja. Tapi pulang dari gereja itu Tuhan kayak taruh dalam hati saya, kamu nanti sore khotbah lagi gitu. Khotbah apa Tuhan? Ya khotbah singa itu. Tapi saya nggak disuruh Tuhan, cuma pagi itu. Udahlah kamu siap aja. Oh ya Tuhan. Bener, waktu saya ke sekolah minggu saya dipanggil pendeta saya. Grace ini. Kenapa Mas ini? Kamu nanti sore khotbah lagi ya? Khotbah apa Mas ini? Ya khotbah singa yang tadi pagi kamu khotbahin itu. Oh ya siap Mas ini. Aku nggak enak badan ini. Bener yang Tuhan ngomong. Bener, sorenya saya khotbah. Ternyata saya khotbah pagi sore itu Minggu. Selasanya saya disuruh Tuhan praktek mental baja. Jadi Tuhan kayak mau ngetes kamu, kalau kecelakaan gini kamu nyerah nggak? Ya, kamu mau nggak kayak singa itu berlindung sama aku, menaruh liangnya di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung yang tinggi gitu ya, berlindung sama Tuhan, atau kamu mau khawatir kayak gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar kayak ngingetin saya untuk seperti singa itu harus berlindung pada Tuhan, bukan berlindung pada amplop. Yuk kita lihat Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1 itu mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya kaget banget saudara, karena ada seorang ibu pendeta datang mengunjungi saya. Dalam doanya dia menyebut ayat ini. Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Padahal ayat yang sama ini yang saya kutip di dalam khotbah saya tentang singa itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu menggambarkan singa, digambarkan oleh singa yang menaruh liangnya di tempat-tempat yang tinggi, menjadikan tempat-tempat tinggi itu sebagai liang persembunyiannya, karena itu adalah tempat yang aman. Menggambarkan bagaimana kita umat-umat Tuhan menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan dan tempat kekuatan, yang di dalam segala kesesakan dia menjadi penolong yang sangat terbukti. Wow. Ayat yang saya khotbahin ini dikutip oleh ibu pendeta yang menengok saya. Ibu ini gak mendengar khotbah saya. Dia kutip ayat ini. Saya kaget sekali. Wow Tuhan, beneran aku harus seperti singa, menaruh Engkau sebagai penolong dalam kesesakan, menjadikan Engkau tempat perlindungan dan kekuatan seperti singa. Beneran minggunya saya khotbah, Selasanya saya praktek.
Kebetulan adik ipar saya yang jemput saya naik mobilnya nanya, Mbak Grace jatuhnya posisinya gimana? Nggak tahu Mas Ari coba, suami saya ya. Dia yang ketemu sama penduduk yang nolong saya. Katanya saya posisinya piye gitu. Terus suami saya bilang posisinya tengkurap gitu. Wah itu posisi singa Mbak katanya. Saya ketawa, ada-ada aja ya adik ipar saya ya. Oke, berikutnya yang ketujuh. Banyak sekali Bu Grace. Tarang. Saya tahu benar dalam kecelakaan ini saya telah dikasih Tuhan bonus nyawa sambungan. Ya, nyawa sambungan, nyawa yang tersambung kembali. Karena apa? Karena saya 1 detik sebelum saya itu nggak ingat apa-apa jatuhnya seperti apa, itu ada pikiran seperti itu. Modar iki aku, bahasa Jawa ya. Modar iki aku, artinya saya mati ini kecelakaan parah ini, saya mati ini. Saya pasti mati. Dalam pikiran saya itu terlintas seperti itu. Dan ternyata orang yang nolong saya itu, jadi saya kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu setelah saya sehat, sudah sembuh semua, saya menyempatkan diri untuk ke warung di tempat di mana pemilik warung itu menolong saya kecelakaan. Saya kan belum kenal karena waktu itu saya antara sadar nggak sadar ngomongnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit, nggak sempat berhahahihi beramah tamah dengan mereka. Waktu saya ke rumah mereka lagi itu ngobrol-ngobrol, yang nolong saya tuh bilang, Bu nuwun sewu nggih Bu, jenengan niku kula pikir wis sampun sedo, itu bahasa Jawa maksudnya. Bu maaf ya Bu, kalau saya berpikir seperti ini waktu melihat ibu kecelakaan itu, saya mengira ibu itu sudah mati gitu ya. Dan terus terang waktu saya lihat foto yang diambil oleh suami saya ketika saya kecelakaan, ketika di ambulans itu kan saya difoto. Ketika saya melihat foto itu saya ngeri sendiri karena wajah saya itu seperti orang mati gitu ya. Dan apa yang terjadi saudara, ketika saya kecelakaan di rumah sakit itu saya berdoa, Tuhan, aku enggak mau patah tulang karena di sini kan daerah kiri kanan saya ini kan sakit sekali kan. Tuhan, saya enggak mau patah tulang. Terus Tuhan bilang, enggak, aman kok tulangmu. Tapi aku enggak mau retak Tuhan. Enggak ada yang retak Tuhan. Gitu. Terus ini kan suami saya bilang, mah kepala mama mentol, tak raba emang bener mentol besar sekali semangga gini ya. Terus Tuhan, kepalaku piye? Nggak ada pendarahan otak, aman. Nah terus kok mentol nih apa Tuhan? Aku jadikan itu seperti bantal untuk tengkorak kamu supaya tengkorakmu aman, nggak ada pendarahan. Bener saudara, waktu di rongsen itu aman, nggak ada yang retak, nggak ada yang patah. Di sini dislokasi sedikit memang. Tapi yang dislokasi itu Tuhan memang nggak bicara. Memang Tuhan hanya menjawab pertanyaan saya, retak enggak, patah enggak, pendarahan otak enggak. Emang benar semua saudara. Setelah dicek otak saya itu benar nggak ada pendarahan. Hanya pembengkakan di bagian otak ini ya saudara. Nah, kita coba lihat Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini saya melihat bahwa hidup saya tuh sangat berharga. Gitu ya. Sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya masih hidup dan bisa bicara depan kamera seperti ini benar-benar anugerah. Hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah cuan. Keuntungan itu ya. Saya benar-benar mengalami arti ayat ini. Ya. Hidupku itu bukan milikku lagi. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. 1 Korintus 6 ayat 19. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Saya waktu ingat ayat ini, benar Tuhan, hidupku ini milikmu, nyawaku ini milikmu, hanya dalam hitungan detik kalau Tuhan mau mati, mati. Hanya dalam hitungan detik, walaupun saya ini sudah di ujung tanduk, kalau Tuhan bilang selamat, selamat. Benar saudara, saya tuh beneran 3 kali sebenarnya. Dulu waktu hamil anak saya kedua, saya sakit demam berdarah, itu saya sudah rasanya udah mau mati saudara.
tapi cuma perasaan. Dokter bilang nggak apa-apa, semuanya sehat. Yang kedua, waktu COVID tahun 2021 saya pernah COVID dari bulan Juli. Itu ada kayak sengatan listrik setinggi telinga gini dari leher gini, dua akar. Itu rata-rata setiap 10 detik sekali, karena saya rekam erangan saya dalam 2 menit itu ada 12 erangan. Artinya rata-rata 10 detik sekali. Dokter bilang saya COVID-nya itu parah, waktu itu varian Delta yang menyerang otak, saudara. Itu saya juga rasanya udah kayak mau mati, saudara. Dan yang ketiga, kecelakaan motor ini, saudara. Ini loh ada bekasnya, saudara. Agak hitam kan di sini. Sama di sini loh agak hitam, saudara. Dan ini ada bekas jahitan, saudara, di sini. Dan ini di bibir saya, yang ini ada bekas jahitannya juga di sini. Itu, saudara. Beneran, saudara. Saya itu waktu datang ke warung di mana orang-orangnya itu nolong saya itu ditunjukin posisi saya jatuhnya itu di lokasi kejadian perkara, TPK. Jadi ini kan ada jalan raya ya, saudara. Otomatis kita jalan kan di sebelah kiri ya. Di sini ada lubang. Di depannya lubang ini ternyata ada pandai besi gitu. Ada kayak warung atau kayak pabrik kecil lah ya, pabrik industri rumah tangga lah, pandai besi. Kira-kira 20 meter dari lubang ini, disitulah saya jatuhnya. Nah, di tempat saya jatuh itu ada kayak gapuro gitu di sebelah sini, saudara, kayak pintu gerbang untuk masuk ke gang gitu. Dan di depan pintu gerbang ini ada kayak semen untuk tempat orang duduk-duduk tuh loh, saudara. Orang Jawa bilangnya bu itu kayak semen dibuat tinggi untuk orang duduk-duduk di situ ya. Ini ada bu, ini aspal, ini bu gitu ya. Terus antara di bawahnya bu ini ada got gitu. Jadi rupanya motor saya tuh mungkin nabrak bu ini, sehingga motor saya posisinya stangnya di arah menuju ke gangnya, roda belakangnya di dekat aspal. Ini aspal, di aspalnya ini ada ketinggian kira-kira berapa ya, mungkin 10 sentian lah, saudara. Kayak aspal itu kan ada tepiannya ya, nggak langsung melandai gitu kan, kayak ada putusannya gitu aspalnya kan. Di sini ada cukup untuk seseorang ibu-ibu tidur di situ. Ya itu saya. Di sininya got, saudara. Saya posisinya tengkurap, kepalanya menuju ke jalan yang ke sana, kakinya menuju jalan tempat saya berangkat. Bisa lurus di sebelah got itu. Orangnya bilang, untung ibu nggak kena buk semen yang untuk orang duduk-duduk itu. Kalau kepalanya ibu kena buk itu, pasti ibu mati karena itu keras. Saya tuh bisa padahal itu pasir atau tanah-tanah di dekat got itu ya cuma cukup untuk satu orang tidur di situ, bukan yang lebar sekali tuh, enggak. Kok bisa saya jatuhnya lurus gitu kayak orang baris tapi tiarap gitu. Saya percaya itu malaikat Tuhan yang menolong saya, malaikat Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga, memelihara nyawa saya. Ayo kita buka Mazmur 34. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 sampai ayat 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, jangan percaya sama teologi kemakmuran ya. Teologi kemakmuran seolah-olah, kalau orang benar tuh nggak mungkin malang. Kalau orang benar tuh hidupnya selalu enak, selalu diberkati Tuhan, nggak mungkin kecelakaan. Siapa bilang ya kan? Di sini dikatakan kemalangan orang benar banyak. Itu kan teologianya teman-temannya Ayub. Menganggap kalau Ayub mengalami kemalangan berarti kamu bukan orang benar, berarti kamu itu orang fasik, berarti kamu melakukan kefasikan yang setimpal dengan kecelakaanmu ini, yang setimpal dengan penderitaanmu ini, yang setimpal dengan kemalanganmu ini, gitu. Itu pandangan yang salah ya, itu teologi kemakmuran. Jadi saudara, kemalangan orang benar banyak. Artinya siapa bilang kalau orang benar tuh nggak pernah mengalami kemalangan? Di sini dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan, ada penjagaan Tuhan. Dikatakan ayat berikutnya, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Di sini ya saudara, Amsal 34 ayat 8, itu dikatakan begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saya percaya waktu saya kecelakaan tuh saya seperti digendong malaikat Tuhan tuh.
set gitu. Kayak diletakkan di tempat yang empuk itu ya. Set gitu ya. Kalau dipikir-pikir saya celaka itu posisi tengkurap. Tapi yang memar itu sini, lalu pantat saya pinggang saya kanan ini sama pinggang saya kiri. Tapi saya jatuhnya tengkurap. Yang dijahit itu posisi kiri, tapi yang mentol kepala saya posisi kanan. Jadi aneh juga ya. Kenapa pantat kanan sama kiri ini biru-biru gitu. Jadi saya kan nggak ingat kecelakaannya seperti apa, dan saksi mata tuh udah melihat saya dalam posisi terakhir, nggak melihat jatuhnya seperti apa. Tapi kalau secara logika mungkin saya jatuhnya itu kayak terpelanting gitu, bek bek gitu. Nah terakhirnya bek ini yang digendong malaikat, set gitu. Karena banyak pasir, saya cuma luka di sini 2 hari juga udah kering, luka di sini 2 hari kering, ini sobek 2 jahitan, sobek 2 jahitan. Di situ saya itu kan pakai bros gitu. Brosnya itu gambar mawar, mawarnya itu timbul. Perak memang brosnya itu. Nah, karena saya pakai baju utungan gini, lalu saya pakai outernya itu saya ikatkan itu dengan bros itu. Nah, kalau dipikir-pikir brosnya itu loh nggak patah, nggak peok, nggak rusak. Terus biasanya kalau kena hentakan besar itu kan bisa lepas jarumnya atau apa, itu enggak, tetap utuh di badan saya. Itu pun aja dilepas sama suami saya di rumah sakit, brosnya itu. Bisa kita bayangkan di sini ya, bagaimana penjagaan Tuhan itu sempurna. Makanya ada seorang pendoa yang nengok waktu saya di rumah istirahat itu. Dia itu sebenarnya asalnya cuma mau berdoa aja, tapi pada saat dengar kesaksian saya, dia diingatkan Tuhan suruh baca dari handphonenya itu Mazmur 121. Waktu dia baca Mazmur 121 tuh saya kaget, saudara. Kenapa saya kaget? Karena ada ayat yang mengatakan gini, di ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Jadi saya percaya sebenarnya kalau nggak saya ditolong Tuhan kemarin tuh saya udah mati, saya udah almarhum saya. Tuhan memelihara nyawamu, Mazmur 121. Dan saya ini pernah gagal otak, jadi saya bukan orang yang mudah mengingat angka. Pada saat keluarga saya kemarin doa bersama tengah malam menjelang jam 00 menuju ke 2023, tiba-tiba Tuhan ingatkan Mazmur 121. Mazmur 121. Begitu amin, saya cepat-cepat cari Alkitab. Oh, ini kan pasal yang dibaca oleh pendoa itu buat saya. Dan pada saat si pendoa itu berdoa buat saya waktu saya lagi beristirahat pasca kecelakaan itu, waktu dia sampai di ayat 7 ini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Saya sampai saya nangis, Tuhan, terima kasih. Nyawa ini adalah nyawa sambungan, Tuhan. Nyawa sambungan, Tuhan. Nah, saudara, pada saat saya kecelakaan itu kan otomatis suami saya itu telepon ke pendeta kami yang kebetulan adalah kakak ipar saya, kakaknya suami saya, bilang kalau kami berdua nggak jadi ke acara itu karena saya kecelakaan. Pendeta saya sama istrinya Pak Pen sama Pupun Pak Gembugep, otomatis mereka deg gitu ya, syok ya. Kebetulan kakak ipar saya, gembala saya itu, gembala kami, pada saat dari hari Sabtu sebelumnya itu dia sudah kayak rasa sedih, tapi nggak tahu sedihnya apa. Hari Minggu sedih, terus dia nggak tahu sedihnya apa. Oleh karena itu saya disuruh khotbah 2 kali pagi sore, karena dia kayak diserang rasa sedih, tapi dia nggak tahu. Sepertinya dia harus berjaga-jaga dalam doa, nggak tahu doa untuk apa gitu kan. Ternyata Selasanya saya kecelakaan itu. Nah pada saat mereka dikabari saya kecelakaan tuh, pendeta saya langsung berdoa. Terus Tuhan bilang nggak apa-apa, Grace aman, semua organ tubuhnya aman. Terus kakak ipar saya perempuan juga doa. Terus Tuhan bilang gak apa-apa, kepalanya yang kena tapi gak apa-apa, bahunya kena tapi gak apa-apa gitu. Dan pada saat suami saya mintain tolong untuk kabarin ke teman-teman yayasan. Teman yayasan saya ada yang berdoa juga dapat yang sama dari Tuhan. Kepalanya gak apa-apa, tulang-tulangnya gak apa-apa, gak ada yang retak, gak ada yang apa. Wow, saya percaya ini semua karena penjagaan Tuhan. Saya sebenarnya sudah dihadang oleh kalau kepala saya kena hentakan, pada motor saya beloknya kan di situ ya. Kepala saya kena hentakan di situ, saya pasti mati ya, karena itu kan keras sekali ya, sudah dari semen kan itu.
Dan saya nggak jatuh ke got yang kotor dan bau. Persis di sampingnya got, aman dari di situ ada banyak jalan truk yang lewat-lewat karena itu jalan utama Magelang Kebumen ya saudara. Jadi tubuh saya juga nggak di aspal di tempat ramai orang-orang lewat, mobil-mobil lewat, truk-truk lewat. Tetapi Tuhan taruh saya di tempat yang aman. Seperti kayak digendong malaikat Tuhan, seperti diposisikan rapi gitu, lurus gitu. Ini got, ini saya, ini aspal gitu. Sedang motor saya ada belok. Artinya Tuhan menghindarkan saya untuk masuk ke got itu dengan mungkin kecelakaan yang lebih parah. Tuhan menghindarkan saya untuk ini, untuk semen yang untuk duduk-duduk itu, untuk menghadang kematian saya. Dan saya kaget sekali saudara, karena tempat di mana yang saya tuju sebenarnya pada saat itu saya akan menuju ke rumah makan Saung Sabdo itu di tempat yang namanya daerah yang namanya Salam Kanci. Saya cari di Google apa artinya Salam Kanci. Ternyata kanci itu bahasa Jawa kayak terhubung dengan kata kancilen. Kancilen itu artinya batal. Salam batal ya. Karena adik saya bilang, untung Mbak Grace kecelakaannya di situ, adik ipar saya bilang. Kalau Mbak Grace kecelakaannya di Salam Kanci itu lebih ngeri Mbak, jalannya naik turun medannya sulit. Saya memang belum pernah ke sana. Untung Mbak Grace kecelakaannya di Watu Karung, bukan di Salam Kanci. Nah, Salam Kanci itu artinya salam batal. Saya nggak tahu ya, mungkin saya kalau kecelakaan di tempat yang lebih ngeri saya bisa mati saudara. Dan bahkan di kecelakaan di tempat ini Watu Karung ini, Tuhan kasih saya keselamatan. Oke. Yang ke-8 saudara, saya teliti, saya kunjungi tempat di mana saya celaka itu. Ternyata di lubang tempat saya kecelakaan motor itu di depan kayak warung, tulisannya Pandai Besi. Wah, saya tuh hal sekecil-kecilnya saya renungkan apa pesan Tuhan, pasti nggak ada yang suatu kebetulan. Disinilah saya tahu bahwa ada satu pembentukan Tuhan. Jadi dari yang Pandai Besi ini, kira-kira saya jatuhnya 20 meter dari lubang itu, karena itu jalanan turun. Kira-kira 20 meter dari lubang itu, di depan warung itu sebelah kiri. Warungnya sebelah kiri. Tapi kanannya itu ada gas LPG Watu Karung. Jadi ada kayak distributor gas LPG kayak gitulah. Di situ saya mengambil artinya. Kita lihat yuk. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah saudara, kalau kita dididik Tuhan dengan keras itu bersyukurlah, berarti kita anak kesayangan. Karena kalau kita nggak dididik sama Tuhan dengan keras, berarti kita itu anak-anak gampang. Berarti dibiarin aja, biar lu mau apa gak gue urusin. Itu berarti anak gampang. Tapi kalau dikit-dikit diluruskan, dicerewetin gitu, didisiplin gitu. Berarti kita ini anak-anak kesayangan. Tuhan tuh gak kepengen kita terjerumus lebih dalam. Saya merasa ada Pandai Besi, ada gas LPG, ini semua ada artinya. Yaitu saya sedang diproses oleh Tuhan, dibentuk, ditempa oleh Tuhan. Karena apa? Saya adalah anaknya yang sangat berharga. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya apa, tapi saya itu ada di dalam hati Tuhan. Ada pembentukan Tuhan yang berharga dalam hidup saya. Dan Tuhan ingin saya terus menyala-nyala seperti gas LPG ya. Terus menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan mundur gara-gara masalah ini. Oke, kita beralih ke Galatia 6 ayat 7. Sedikit lagi saya selesai. Galatia 6 ayat 7. Di situ dikatakan seperti ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, keluarga yang nolong saya kecelakaan itu orang baik sekali. Uang saya 100.000 utuh, tas saya utuh, dompet saya utuh, handphone saya utuh, gak ada yang diambil. Motor saya hari Selasa celaka, Rabu sore baru diambil, motor saya juga aman. Gak diapa-apain, gak digadaikan. Dan waktu saya berkunjung ke mereka untuk kenalan itu, saya dikasih sayur, mau saya beli gak boleh, karena mereka tuh punya warung ya. Saya mau beli itu loh gak boleh.
gak boleh bayar, katanya kalau bayar nanti nggak jadi saudara katanya. Biar mereka ngasih sayur itu untuk tanda persaudaraan katanya. Baik sekali, dikasih sama suami saya uang tanda terima kasih itu mereka juga nolak, sama suami saya dipaksa akhirnya tetap diterima uangnya. Orang-orang yang baik, saudara. Dan pada saat saya cerita ini ke orang-orang yang berkunjung, ada yang ngomentari, itu karena Mbak Grace juga menabur kebaikan, maka Mbak Grace menuai kebaikan. Makanya saya ingat ayat ini, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Orang ini loh saya gak kenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kok mau-maunya nolong saya orang yang gak dikenal, ya kan? Apalagi saya Cina banget kan, Cina banget. Tapi mereka gak melihat suku, gak melihat apa. Mereka tetap telepon suami saya, telepon adik ipar saya, menjagain motor saya. Dengan tanpa pamrih, dikasih uang pun mereka asalnya menolak, gak mau gitu kan. Nah, saudara jangan lupa, kalau kita suka nolong orang, kita itu menabur kebaikan, pasti juga kita akan menuai. Misalnya yang menuai bukan kita, bisa jadi yang menuai anak kita. Kita menabur sekarang, mungkin yang menuai nanti cucu kita nggak tahu. Nggak selalunya harus kita yang menuai, enggak. Tapi kebaikan yang kita terima sekarang, mungkin itu taburan kebaikan dari orang tua kita yang menuai. Mungkin itu kebaikan dari kakek kita yang menuai. Kayak gitu, saudara. Coba kalau yang waktu saya celaka itu ketemu sama orang begal, orang jahat, pasti motor saya udah digadekan, uang saya, dompet saya 100.000 hilang, handphone saya mungkin udah hilang dan sebagainya, saudara. Bayangkan itu. Makanya jangan lupa untuk menabur kebaikan. Oke. Sekarang kita lihat. Dari peristiwa kecelakaan ini saya belajar banyak hal, saudara. Salah satunya waktu saya menulis kesaksian saya secara singkat di WhatsApp, itu saya menulisnya tanggalnya 6 Januari. Padahal saya celakanya itu 6 Desember. Lah kesaksian saya itu udah saya sebar kemana-mana, kok nggak ada orang yang meralat gitu ya, saudara. Ketika kesaksian saya di Facebook itu saya penggal-penggal untuk menjadi kesaksian di status WhatsApp, itu baru saya sadar, loh saya kok nulisnya 6 Januari, mestinya kan 6 Desember. Ternyata itu ada artinya, saudara. Hal sekecil apapun Tuhan bicara lewat peristiwa ini, saudara. Jadi sebenarnya yayasan kami itu kami mendirikan sekolah Januari 2021, Bina Keluarga Bahagia Online School. Di sekolah itu orang-orang yang duduk belajar tuh harus berbayar, tapi kami kasih materi ke mereka, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu pada saat saya umur 49, 10 September tahun 2022 saya ulang tahun, tuh saya merenung, umur saya udah 49 tahun. Saya udah bentar lagi tahun depan udah umur 50. Pengajaran yang Tuhan titipkan mas saya itu banyak sekali. Terus kalau murid saya cuma segelintir gini, bagaimana cara saya menjangkau Indonesia? Akhirnya saya berpikir saya mau mengubah style, new style, gaya baru, di mana saya mau ubah dari kelas berbayar menjadi free pengajarannya untuk Indonesia. Tapi kalau mereka yang mau menginginkan bukunya, nah itu baru beli. Yang nggak ingin bukunya ya tetap belajar dari YouTube, silahkan kayak gitu. Nah, saudara, bulan Oktober itu persiapan selama 1 bulan full. Bulan November programnya itu diluncurkan. Nah, ada temen tuh yang ngomong gini, oh Bu Grace nanggung loh bulan November, Desember kan nanti Bu Grace sudah libur Natal, Januari aja kali mulainya. Saya bilang gini, enggak, saya nggak mau bertangguh. Walaupun November itu nanti Desember nggak efektif karena ada libur Natal, tetap saya mau mulai November. Ternyata apa, saudara? Saya nulis kesaksian saya kecelakaan 6 Januari, padahal harusnya 6 Desember tuh ada artinya. Artinya kayak gini, Tuhan tuh mau ingetin untung kamu tuh nurut untuk memulainya November. Loh, kenapa? Kenapa Tuhan? Karena kalau kamu memulai Januari, berarti November Desember tuh kamu menganggur gitu. Lah, tidak ada pengangguran dalam kerajaan surga gitu. Kalau kamu nganggur itu apa alasanku untuk mempertahankan kamu tetap hidup di dunia ini gitu. Tapi kalau kamu sedang ada dalam pekerjaanku, aku punya satu alasan untuk menyelamatkan nyawamu. Keren, untung ya saudara. Makanya saudara jangan nganggur, jangan menunda.
Kalau Tuhan mengajak saudara di 2023 ini melakukan satu pelayanan, satu pekerjaan, pelayanan tidak cuma di gedung gereja aja. Pelayanan bisa memperhatikan orang miskin, perhatikan orang lemah, menolong, pelayanan di masyarakat, mengajar, jadi guru, jadi dosen, pengabdian di masyarakat. Pelayanan tuh luas sekali saudara, bisa ribuan jenis pelayanan itu, nggak cuma yang terkungkung di tembok gereja aja. Lakukan saudara, jangan ditunda. Jangan ditunda, setiap waktu, setiap menit itu sangat berharga. Yang terakhir sekarang, ya, yang terakhir, saya baru saja berjalan-jalan dengan keluarga saya, ya, yang terkait dengan masalah kecelakaan ini kan saya agak khawatir dengan biaya liburan itu. Semuanya Tuhan siapin, saudara. Mulai dari dana 1 juta, dana 500, mobil nggak jadi nyewa malah dipinjemin. Semua biaya liburan kami itu pas, itu dipotong per puluhan, pas untuk liburan. Keren saudara. Makanya saya bersaksi ke anak-anak saya waktu makan di dalam liburan itu, kalian bisa liburan, bisa makan enak, itu semua karena jawaban doa. Kita bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Semua kebutuhan kita, keluarga kita Tuhan cukupkan. Ayo kalian bersyukur. Jadi waktu mereka di mall tuh saya video-videoin. Karena apa? Saya laporkan ke orang yang sponsori liburan kami. Nih loh. Anak-anak benar-benar tak ajak ke mall. Jangan sampai uangnya dipakai untuk yang lain ya kan. Nah itu saudara. Tuhan itu mau nyatakan mujizatnya. Mau nyatakan kuasanya. Jangan sekalipun kita khawatir. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam tahun 2023 ini. Kita sudah menginjak hari ini kalau nggak salah tanggal 3 ya, tanggal 3. Kita baru 3 hari di tahun 2023 ini, tapi kita nggak tahu kan apa yang terjadi di depan. Tapi percayalah, nggak perlu ada keraguan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang sempurna, punya Tuhan yang memerintahkan kita untuk jangan khawatir. Kalau Tuhan yang perintahkan kita jangan khawatir, ya jangan khawatir. Yang memerintahkan kita ini bukan presiden loh, bukan gubernur, bukan siapa-siapa loh, Tuhan sendiri loh. Artinya Tuhan tanggung jawab dong. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir tuh ya berarti Tuhan bertanggung jawab supaya kekhawatiran kita tuh pada akhirnya tidak berguna gitu ya. Nah saudara, memang untuk program CCA New Style ini butuh iman, langkah iman yang besar. Karena saya nggak terima uang lagi kan dari siswa-siswa yang duduk di kelas itu. Dan benar-benar keluarga kami harus benar-benar bergantung penuh, sepenuhnya dengan pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya lewat kecelakaan ini, kami sekeluarga belajar banyak hal. Untuk kami bersandar dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Yuk, saya akan tutup kesaksian ini dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah membungkus semua makna di balik, hikmah di balik kecelakaan yang hamba-Mu alami tanggal 6 Desember 2022 yang lalu. Hamba-Mu telah bungkus dalam bentuk kesaksian di live TikTok ini. Terima kasih Tuhan. Biar kesaksian ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut 2023 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, dengan penuh kasih. Singkirkan hati yang keras. Singkirkan dari hidup kami hati yang tidak mau taat. Singkirkan dari hidup kami kekhawatiran. Singkirkan dari hidup kami sikap hati yang salah yang mau seenaknya sendiri. Biarkan kami menjadikan Engkau lambang pemerintahan ada di atas bahumu dan menjadikan Engkau penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup saat ini karena ada nafas yang Tuhan berikan, kami ingin memakai hidup kami untuk Engkau, untuk Kristus. Dan ketika suatu saat sudah waktunya kami mati, kami mau dedikasikan kematian kami untuk menjadi keuntungan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesaksian ini boleh memberkati banyak orang, banyak pribadi. Sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, Engkau akan terjemahkan sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan berkati semuanya. God bless you ya. Kita ketemu ya nanti dalam kesaksian-kesaksian yang lainnya ya. Bye.